Yo guys, ketemu lagi dengan aku di podcast kali ini bersama dengan narasumber kita, Nova. Yeay. Di sini kita akan membahas tentang dunia musik. Dari sebelum masuk ke topik utama, kenalin diri dulu. Oke, gue Nova Lia Mahendra. Gue Nova Lia Mahendra, panggil aja Nova. Ya, oke. Mau langsung masuk ke pertanyaan pertama nggak? Gas. Gas. Sejak kapan sih lo masuk ke dunia musik dan kenapa bisa masuk? Wah, unik nih. Jadi awal mula gue masuk dunia musik tuh waktu umur 2,5 tahun. 2,5 tahun ya? Iya, 2,5 tahun. Nah, itu tuh bapak gue yang ngajak gue secara nggak langsung. Soalnya tuh waktu kecil tuh gue nyanyi nggak jelas gitu. Nah, ternyata makin ke depan tuh ternyata gue makin tertarik sama dunia musik. Jadi tuh garis besarnya ada keturunannya dari bapak gue. Oh, jadi lo masuk ke dunia musik karena bapak lo juga seorang artis? Iya, sebelumnya. Oh iya. Sebelum enggak sih, bapak gue juga punya band. Oh, band? Waktu dulu. Apa nama bandnya? Pistols of 17 atau yang disebut EO17. Lagu andalannya tuh Cewek Matre. Cewek Matre. Nanti dengerin di deskripsi aku taruh kalau masih ada. Ada. Terus lo sendiri nggak tertarik buat band? Jujur gue tertarik banget sih. Soalnya kan ya biasanya udah ada kan yang lagi gue jalan ini itu individu ya kategorinya. Sayang nih kalau gue nggak bikin yang per kelompok, jadi kan gue bisa dapet benefitnya gitu. Selain di individu, gue bisa ngerasain pengalaman baru untuk band yang berkelompok gitu. Iya, buat ningkatin apa Skill lagi juga, nah, terus nambah relasi komunikasi gitu. juga Iya. kan. Terus selama lo di dunia musik ini apa sih yang membuat lo tertarik sama musik? Yang tertarik tuh Iya. yang pertama ya, yang bikin gue tertarik itu dari cara membuat lagu nih. Unik tau, cara buat lagu tuh ternyata menantang diri kita untuk menciptakan sebuah karya baru. Ya, terus apalagi ya, terus dalam memainkan alat musiknya itu membuat gue sangat tertarik loh. Terus ditambah ada pengalaman tersendiri bagi gue. Lo main alat musik juga? Iya, main. Oh, apa aja? Gue tuh mendalami keyboard sama gitar. Keyboard sama gitar. Mau coba mainin dulu nggak? Boleh. Aja. Ini gitar yang sering gue pakai kemana-mana nih. Namanya Gua gitar? banget. Chordnya nih. Oh, Ini chord. kan ada gitar listrik, akustik, Oh. sama ukulele. Lu main gitar apa? Gue main gitar akustik. Oh, gitar akustik. Udah pernah nyobain ukulele atau gitar Enggak. listrik? Ukulele menurut gue lumayan susah. Menurut lu sama-sama aja nggak sih kalau Beda. Kalau beda? ukulele itu kan lebih kecil ukurannya. Terus senarnya juga kalau nggak salah ada 4 nggak tahu berapa ya. Pokoknya yang bukan 6. Oh, terus kalau gitar listrik itu Gitar listrik. ya sama aja. Gitar listrik sama aja, cuma dia ada yang lebih panjang, ada yang enggak. Kenapa dia lebih panjang? Soalnya kan biasanya dipakai buat main melodi gitu. Oh, ini coba mainin yang lu hafal dulu deh, atau lagi dari lagu-lagu lu terserah. Saya gue main intro ini buat pemanasan tangan. Oke, kita lihat dulu. Makanya gitu, gue ulang-ulang terus kalau buat pemanasan. Terus kalau buat nyanyi lagu gue sendiri ya nih. How will you dance? Oh my god. Gue lupa chord serius. Ini aja deh. Nih, intinya gue kalau main gitar itu kalau ada chordnya bisa. Lagu apa ya? Chord itu apa? Chord itu ini loh, nada. Ini kan Nada. C, ini D, ini G, ini A, minor, ini E. Ini disebutnya chord. Kalau yang berbatang ini disebutnya flat. Fret. Ya. Cara ngebedain setiap kuncinya itu lihat dari tangannya nggak ada di mana-mana gitu. Iya. Kan kalau ini C nih, kan beda nih sama yang ini kan. Iya. Beda juga kan suaranya kayak gitu. Iya. Ada juga kunci balok nih. D minor. Kalau kunci-kuncinya gitu di sini juga ada tergantung nggak sih dari 1, 2, terus gitu. Gantung ini biasanya juga yang kayak gini. Ha. Sebenarnya itu main petikan. Jadi gitar itu nggak cuma di jreng-jreng tapi dipetik juga. Betul. Jai. Sempurna. Sempurna. Yes.
Kamu tahu lagu Lantas gak? Lagu Lantas. Tidak. Lantas mengapa masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Contohnya begitu guys. Oke, harus ini dulu. Selain itu lu pernah nggak sih ngikutin apa namanya lomba-lomba alat musik kayak yang lu kuasain kayak gini? Oh iya, sempat gue ikut cipta lagu ya. Ha. Cipta lagu itu kan intinya menciptakan lagu pasti mengaitkan dengan keyboard alat musik ya. Dan di situ gue cipta lagu yang FLS2N itu tuh. Di situ kategorinya individu. Nah di situ gue nyiptain lagu pakai keyboard. Nah itu tuh keyboard bener-bener membantu dalam menciptakan lagu. Kan di situ pasti kita disuruh apa ngasih tahu chord apa sih chord sih, not angkanya. Ya, angka. Nah gue nyari not angka tuh lewat keyboard. Nah dari situ tuh keyboard kepake banget untuk menciptakan lagu selain gitar. Terus awal-awal lu main apa alat musik kayak gitu, lu kesusahan gak sih kalau susahan kayak gimana? Iya kesusahan. Nih guys, nih kan senar gitar ini kan keras banget nih. Terus kan ini awal-awal masih lembek banget nih ya jari ya. Nah ini tuh susah banget tau buat mencapai senar-senar yang jaraknya jauh. Nah ini membutuhkan jangka lama buat gue belajar. Lu sendiri main gitar berapa lama? Dari awal pandemi waktu gue kelas 7. Nah itu kan gak butuh. Nah gue ada pikiran suka ngeliat bapak gue main gitar tuh, gue mulai nyoba-nyoba dan belajar otodidak. Oke. Terus pas kendala awal lu pas debut atau memulai karir tuh gimana? Kendala ya kalau Masih susah kan? kan gue awal debut itu waktu kecil ya 2016an kalau nggak salah. Itu tuh masih gue kecil banget ya kategorinya belianan. Kecil banget. Nah di situ tuh kan namanya juga anak-anak ya masih susah buat diatur. Nah di situ tuh gue yang namanya latihan tuh agak susah. Nah terus tuh mencapai nada tinggi high note itu susah banget. Situ gue perlu latihan yang lama untuk menguasai lagu tersebut. Terus buat intonasi lagunya juga nih, misalkan nadanya likak-likuk gitu. Karena waktu kecil itu masih terlalu belia, jadinya butuh waktu juga buat latihannya. Nah, terus ada lagi nih yang bikin bapak gue pusing ya. Pas gue disuruh susah latihannya aja. Itu. Terus buat lu cara ngelatih suara lu biar sebagus sekarang gimana? Intinya harus Banyak latihan. Iya, jelas. itu. Terus kan di internet biasanya ada tuh tips and triknya biar suara kita makin apa bagus pas nyanyi gitu, pas di panggung misalnya. Itu makan kayak kemiri sama jahe gitu, itu menurut lu berpengaruh beneran gak sih? Serius sih, kalau yang main jahe gitu berpengaruh. Soalnya kayak dia menghangatkan juga gitu, membuat suara lepas gitu. Kayak gitu. Oke. Sama minum air hangat guys. Oh iya. Terus kendala internal yang lu hadapi sama? Kendala sendiri ya berarti. Nih gue tuh ini melawan rasa malas gue untuk latihan gitu. Itu aja. Ya. Malas. Iya, Oke, terus- jangan malas-malas banget. Ya betul oke guys. Iya. Kita harus semangat dalam mencapai target. Iya, kalau mau ngembangin bakat jangan malas. Oke, kendala eksternal. Apa ya? Dari luar ya, kalau dari Dari luar luar. itu Misalnya kayak susahnya lu buat masuk dunia musik yang lebih gede atau Iya. susahnya itu kayak gimana? iya ini saat ini apa ya, kan kita yang namanya karya itu kan pasti dimasukkan ke platform digital ya. Nah itu tuh susah banget, kadang suka mental lagi ditolak gitu loh dari pihak kayak sound on-nya itu, menolak harus ada revisi ini berkali-kali. Itu kan pasti bikin kita bingung juga nih, apa nih yang perlu direvisi lagi. Nah dari situ Lu sendiri pernah masukin lagu lu ke platform mana aja? banyak nih guys di all platform. Link Iya deskripsi. guys, ada Spotify, pokoknya ada Spotify, Juk, iTunes, Sajam, Apple Music, TikTok Music, YouTube Music, pokoknya di seluruh platform digital itu ada. Jangan lupa dengerin lagu terbaik lu atau lagu terpopuler lu saat ini Dengan hati, dengan hati. Oke, adres ada Spotify. Spotify, jangan lupa dengerin. Terus hal-hal mana yang pernah lu alami, misalnya kayak pernah ikut lomba di Idol Junior kah? Voice itu kayak gimana? Coba Oh iya, ceritain. gue sering banget ya berkali-kali ikut Idol Junior waktu gue kecil nih. Maksudnya selain Indonesian Idol juga gue ada kayak Academy Junior, Little Miss Indonesia, Bintang Kejora, aku Princess, terus dan berbagai lainnya. Itu seru banget itu waktu kecil kan.
masih kecil, terus banyak pengalaman yang kayak gitu, menurut gue itu sebuah hal yang benar-benar emas. Dapat teman baru nggak? Nah itu dia, dapat teman baru ya, yang sekarang udah nggak tahu kemana ya. Terus kalau misalnya ikut lomba-lomba kayak gitu di apa sih, karantina dulu gitu nggak sih, nggak boleh ketemu orang-orang gitu? Tergantung, kalau misalkan lu udah masuk tahap selanjutnya itu pasti di karantina. Tapi kalau lu gagal buat masuk ke tahap selanjutnya, cuma dibuat video, gagal, lu gagal, nggak maju lagi. Oh, susah nggak sih kalau lolos ke lomba-lomba? Benar. Susah. Ih, soalnya saingannya itu kan seluruh Indonesia. Oh iya sih. Apalagi kalau misalnya acaranya acara terkenal gitu ya. Bener. Ajang kompetisi terkenal kayak Idol Junior, apa lagi? La Academia Junior, Aku Princess. Terus apa aja sih pada saat proses pembuatan lagu susahnya, terus gampangnya, asiknya, serunya buat lagu? Ini unik nih. Ya udah kayak. Udah kayak udah capek banget. Iya nih, intinya tuh yang paling seru dulu ya. Yang paling serunya ini nih, pas gue ngegenjreng nyari inspirasi gitu kan. Pasti kalau gue nyiptain lagu tuh ngalir aja, misalkan gue mau mainnya di kunci D ke G terus ke A, itu tuh pasti gue mainin terus berkali-kali sampai gue nyanyi gak jelas itu, sampai menemukan di mana gue mendapatkan lagu yang gue mau. Terus susahnya itu pas gue bikin liriknya. Ya dari gimana tuh susahnya? Susahnya kayak misalnya kan temanya itu anak sekolah, gue harus menemukan kosakata yang pas dan nggak kelebihan nggak kekurangan, yang porsinya pas banget di intonasi nada yang lagi gue buat. Terus buat musik di backsoundnya sendiri lu buat sendiri atau ada tim yang ngebantuin? Ada timnya, Ada tim. jadi gue cuma apa ya, memberi ya hasil karya gue, nanti mereka yang mengelola. Ya, lu pernah buat Dan apa? Pernah buat lagu Inggris gitu nggak sih? Susah nggak sih? pernah, itu first time gue bikin lagu Inggris, judulnya How You Dare. Itu susah, gue juga masih gak benar dalam menaruh kosakata bahasa Inggrisnya. Oh iya, apalagi kan bahasa kayak awal kita kan ibu kita bahasa Indonesia paling susah banget kan bikin lagu bahasa Inggris gitu. Belum harus nginiin grammarnya dan masih banyak lagi. Maklum lah ya, kan masih kecil tuh. Jadinya ya seperti itu deh, susah. Ya, susah. Terus kalau misalnya gue mau nanya, misalnya kalau ada lagu Inggris yang di ke Indonesia ini tuh ada syaratnya nggak sih, kayak harus izin dulu? Ya dong, jelas kan itu namanya pengubahan lirik lagu ya. Kategorinya kan dari lagu Inggris, misalkan intinya dari Inggris ke Indonesia atau ke bahasa lain itu harus perlu izin. Izin ke penyanyinya. Ya misalnya kalau lagunya itu dari Inggris ke Indo nih misalnya, itu yang manajer atau yang punya lagunya itu yang ngasihin kita lirik ke bahasa Indonesia itu, apa kita yang bahasa Indonesiain sendiri? Kita sendiri dari pihak kita yang mau cover. Kategorinya itu cover loh itu. Ya kalau cover gitu ketentuan? Kalau cover tanpa diubah-ubah itu ya sah-sah aja tanpa izin juga. Kita bayar kayak gitu, kompensasi gitu nggak sih? Enggak kalau nggak diubah. Nggak, palingan kalau misalkan apa ya, tenar. Enggak, palingan diklaim hak cipta aja sama dia. Misalkan lu cover lagu gue, nah nanti dari pihak gue itu, manajemen gue tuh mengklaim lagu coveran itu. Terus dari selanjutnya genre musik yang lu apa sih, genre musik lu, genre musik apa? Genre ya? Iya, genre itu. Pop sama alternatif rock. Alternatif pop rock. Terus lu sendiri pernah tampil panggung ke panggung gak sih? Terus susahnya kayak gimana sih kalau mau tampil panggung ke panggung? Nah ini nih part yang paling gue suka di dunia musik. Iya. Soalnya kan kita interaksi sama banyak orang tuh. Nah itu dari gue kecil, gue dari panggung ke panggung buat promosi lagu gue, nyanyiin lagu gue di panggung besar gitu. Sekarang masih? Kalau sekarang udah jarang ya. Soalnya sibuk ya? Ya ditambah kan gue banyak lagi sekolah nih, tahapan lulus sekolah nih. Iya. Itu sibuk. Pokoknya di panggung ke panggung itu seru banget dari gue kecil sampai stuck 2000 berapa ya, gue lupa. Intinya part yang paling seru itu adalah di saat panggung. Iya, soalnya bisa ketemu orang juga. Terus pendapat lu tentang dunia musik di Indonesia itu kayak gimana? Misalnya kayak selera mereka gimana? Nah kalau yang itu pasti kan setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda nih masing-masing. Ya menurut gue gimana ya, biasa-biasa aja sih. Kalau gue nyiptain lagu pop, pasti nggak semuanya suka lagu gue kan, lagu pop gitu. Soalnya masih banyak lah artis-artis di dunia lain yang punya lagu pop gitu. Bener, yang listenernya lebih banyak. Gitu.
kalau dilihat ya di Indonesia sekarang lagi Hits. iya Apa? lagi hits yang pop gitu nggak sih? Iya. Kayak pop luar negeri sama pop Indonesia gitu. Terus lu pengen gak sih jadi lagu apa artis pop dunia? Mau gue sampai papan atas gitu ya, pengen dong. Pengen dong Pasti semuanya juga. setiap ini juga pengen lah, setiap yang punya karyanya didengar oleh seluruh negara. Nah, itu. Tapi susah nggak sih menurut lo buat masuk dunia kayak gitu, apalagi yang ibu bahasa gitu, bahasa Indonesia yang bukan Iya, nggak benar. ya maksudnya Nggak universal. ya lu tuh nggak apa namanya nggak pakai bahasa yang universal gitu. Pasti bakal susah. Benar. Menurutku juga gitu. Ya, tapi kira-kira bisa nggak sih kalau lagu bahasa Indonesia lebih mendunia gitu? Bisa dong. Kan udah ada tuh yang dibawain sama Raisa kalau nggak salah ya. Oh iya. Di luar negeri tuh. Aha. Bisa dong. Pasti kan pendengar lagu Indonesia itu bukan Indonesia doang, pasti seluruh dunia. Oke. Kayak mungkin itu aja pertanyaan dari gua ke dia di podcast kali ini. Kalau kalian mau dengerin karya-karya dia, nanti bakal saya taruh di deskripsi. Ya. Jangan lupa didengerin lagu dia Siap, asik-asik jangan semua. lupa ya guys, dengerin. Oke. Oke, guys. Gitu aja, oke. Bye. El panadero con el pan, tempranito va y lo saca.